Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Yang terhormat Ibu Eka selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman rahimakumullah. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmat taufik dan hidayahnya pada kita semua. Sehingga pada hari ini saya dapat berkesempatan untuk menyampaikan pidato tentang tragedi Kanjuruhan. Tragedi Kanjuruhan, supporter yang terjadi pada hari Sabtu Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan, Malang menyimpan banyak polemik dan juga meninggalkan duka mendalam bukan hanya pada masyarakat Indonesia, tetapi juga pecinta sepak bola seluruh dunia. Pasca laga Arema FC versus Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Malang yang berakhir dengan skor 2-3 sehingga memicu bentrokan antara supporter dan polisi pun menjadi pecah. Dan terkait tragedi ini berdasarkan kronologi peristiwa kerusuhan yang terjadi terciptalah beberapa persepsi sudut pandang dari berbagai pihak, mulai dari korban, Polri, sampai dengan pelaksana, yang sampai sekarang pun masih mengambang dan belum ditemukan secara pasti titik kejelasannya, sehingga menciptakan banyak sekali pro kontra di berbagai kalangan masyarakat. Dan di sini saya akan membahas terkait kronologi atas tragedi yang telah menewaskan sebanyak 127 nyawa ini. Dilihat dari sudut pandang Polri sebagai aparat keamanan yang mempunyai tanggung jawab sebagai pengawal, mengawasi dan juga pengamanan supporter mulai menjadi sorotan tajam pasca kerusuhan yang terjadi pada pertandingan Arema FC versus Persebaya Surabaya kemarin. Dari berbagai sumber yang didapatkan, pihak panitia pelaksana Panpel Arema FC sempat mengusulkan pertandingan kontra melawan Persebaya untuk digelar pada sore hari. Namun, setelah melakukan berbagai pertimbangan, PT LIB tetap menggelar pertandingan itu pada malam hari. Dilansir dari Detik, personel polisi yang disiagakan pada laga Arema FC versus Persebaya mencapai 2034 personil. Namun, jumlah itu tak sebanding dengan jumlah supporter penonton yang total seluruhnya sebanyak 42.588 orang. Pertandingan yang tak seimbang itu membuat aparat keamanan kewalahan ketika kumpulan supporter Arema FC turun ke lapangan untuk meluapkan kekecewaan mereka atas kekalahan Arema FC di kandang mereka sendiri, yang kemudian disebut langsung melampiaskannya dengan tindakan yang anarkis. Mungkin awalnya oknum supporter Arema FC hanya berniat mencari pemain dan ofisial untuk menyampaikan kritik kepada pemain dan jajaran ofisial tim. Akan tetapi, oknum supporter yang masuk ke dalam lapangan jumlahnya semakin terus bertambah. Hal ini membuat pihak keamanan berupaya melakukan pencegahan agar para supporter tidak mengejar pemain dan ofisial. Beberapa tim kepolisian bertugas mengamankan pemain yang masuk ke ruang ganti, sementara sebagian lainnya menghalau para supporter agar tidak terjadi kerusuhan yang lebih luas. Aparat keamanan lantas melepaskan gas air mata untuk membubarkan para kumpulan supporter yang dinilai telah melakukan tindakan anarkis dan membahayakan keselamatan para pemain dan ofisial. Sayangnya, gas air mata yang dikeluarkan polisi justru memantik kobaran api dan membuat kondisi semakin tak terkendali. Sebab kepanikan massal. Para supporter pergi ke satu titik di pintu keluar nomor 12, kemudian terjadi penumpukan hingga mengakibatkan sesak nafas dan kekurangan oksigen. Meski belakangan diklaim tetapi hanya dibuat dalam menghadapi situasi normal. Sedangkan secara perundang-undangan Indonesia, penggunaan gas air mata itu diperbolehkan dalam situasi sempat melakukan tindakan represif dengan memukuli supporter yang turun ke lapangan. Tetapi sebenarnya tindakan pengamanan semata-mata dilakukan dalam keadaan di luar dugaan atau force majeure, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Karena itulah harapan Polri adalah setelah ini tidak ada lagi masyarakat yang menyudutkan Polri secara sepihak atas insiden tersebut. Jadi, semua pihak harus sama-sama bertanggung jawab tanpa harus saling menyalahkan. Akibat dari peristiwa ini telah tercatat sebanyak 127 orang korban meninggal dunia,
2 diantaranya merupakan anggota Polri. Sehingga korban terjadi, selain korban jiwa, terdapat juga 14 unit kendaraan yang mengalami kerusakan. 10 diantaranya merupakan kendaraan Polri, sehingga kerusuhan di Stadion Kanjuruhan itu membuat PT Liga Indonesia Baru, operator BRI Liga 1 menghentikan kompetisi itu selama sepekan ke depan. Maka dari tragedi ini dapat kita simpulkan bahwasanya kerusuhan ini menewaskan 127 nyawa karena aparat keamanan melepaskan gas air mata untuk membubarkan kumpulan pendukung yang dinilai telah melakukan tindakan anarkis dan membahayakan keselamatan para pemain ofisial. Tetapi tindakan Polri di sini adalah demi keamanan serta keselamatan seluruh yang ada di laga pertandingan pada malam itu. Dan dalam peristiwa ini, aparat telah menetapkan 6 tersangka, diantaranya 3 warga sipil dan 3 personil polisi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan yang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.